Sebentar, Papi akan coba bantu terawang ya. Apakah memang ini ritual pesugihan atau bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih ya sobat goib. Ya, habis maghriban nih. Kebetulan habis maghriban. Mami ngomong ada berita baru nih katanya. Wow. Yang ya sedih juga, ngeri juga bacanya, juga prihatin juga. Karena di berita itu katanya di berita itu membawa hal-hal ritual pesugihan katanya. Nah, ini untuk beritanya nih bisa dilihat nih di sini nih. Di berita ini diberitakan ada salah satu keluarga ya yang sedang berduka sebenarnya sedang berduka, sedang ada yang meninggal, salah satu anaknya, anak yang paling besar ya, yang meninggalnya juga tragis nih, dicekokin garam, katanya 2 liter garam. Wih, ini di daerah Sulawesi ya, Goa ya, di daerah Goa Sulawesi. Nah, kemudian beredarlah berita, sampai di TikTok segala ada ya. Tapi juga kaget juga nih, kok ada berita pesugihan nih hari-hari gini ya. Memang lagi tren lagi nih, naik nih, karena kita lagi zaman susah ya, gitu. Susah uang, susah ekonomi lah intinya, PPKM. Nah, terus jadi masalah berita itu membawa ritual pesugihan. Nah, sebentar, Papi akan coba bantu terawang ya. Apakah memang ini ritual pesugihan atau bukan? Ya, karena memang dulu Papi pernah berkecimpung di sekitar situ, seperti di konten yang nanti akan tayang juga setelah tayangan ini, karena biar hangat juga berita ini akan terus langsung di upload ya sama tim kreatif. Jadi nanti coba sebentar Papi akan tayangkan, akan terawang ya. Oke. Ini kalau Papi lihat ya, sobat goib, ini Papi sambil ngomong sambil Papi lihat ya. Ini si ibu ini pelaku ya, si pelaku ini sebenarnya bukan ingin melakukan perjanjian pesugihan, bukan melakukan perjanjian pesugihan, melainkan si ibu ini terobsesi pingin bisa ngobatin orang. Nah, sebentar. Nah, ini pengen bisa ngobatin orang, ingin berguna untuk orang banyak ya mungkin. Nah, cuman dia nggak tahu gimana caranya, dan kebetulannya mulai dari 3 hari sebelum kejadian anak pertamanya dicekokin garam 2 liter itu, ada satu jin yang memang bisa dipakai untuk diperintah untuk bantu orang, untuk ngobatin orang gitu loh. Cuman sayangnya jinnya ini dari golongan abu-abu, cenderung ke hitam. Jadi abu-abu pekat ke hitam ya kalau digolongkan seperti itu. Karena kalau Papi lihat sosok tampilannya tuh udah enggak banget lah ya. Bau dan juga berantakan lah ya. Nah, itu. Nah, disayangkan si di sukmanya si ibu itu dibisikin supaya caranya, sebenarnya metode garam itu memang untuk pengobatan, karena garam itu energi yang paling bagus ya di alam ini, karena dari cair menjadi padat, garam dikasih air jadi cair lagi, bisa bolak-balik aja. Nah, itu. Nah, metode garam. Nah, cuman kalau 2 liter garam ya mati orang gitu kan, apalagi anak kecil gitu kan. Ya keselak, seret atau apalah bahasanya. Nah, itu. Apalagi, nah yang kedua, sebenarnya mau diajarin lagi, tapi caranya dicongkel mata gitu. Aduh.
Nah, ini untuk sobat-sobat gue Papi maupun pemirsa yang menemukan channel Papi ini, Papi amat sangat meninggalkan pesan atau berharap kalau memang ada yang mau belajar pengobatan spiritual kah, ke paranormalan atau pengobatan alternatif, belajar di tempat yang benar. Jangan suka sendirian merenung, sok bertapa, sok menyendiri mau nyari wangsit, mendingan nyari pangsit pinggir jalan. Gitu, daripada nyari wangsit yang ada yang kayak gini, yang ditakutkan ada jin yang wah, ini bisa berguna nih hidupku untuk manusia ini gitu. Tapi kapasitas energinya dan cara penyampaiannya nggak tepat gitu. Ini yang Papi lihat. Jadi bukan ritual pesugihan gitu loh. Jadi yang berita beredar tuh ya Papi coba ingin membantu meluruskan yang sebisa Papi ya, walaupun nanti pada akhirnya juga kepolisian yang akan mengungkap, mengurai apakah yang terjadi sebenarnya. Cuman kalaupun memang pihak polisian sana butuh bantuan Papi ya Papi siap untuk mengurai gitu kan. Yang jelas ini bukan metode korban pesugihan, karena kalau korban pesugihan bukan orangnya yang melakukan mencongkel pakai tangan sendiri, tidak, langsung jinnya yang melakukan memberikan hartanya atau kemampuannya atau kepunyaannya ke orang ya, itu akan mengambil sendiri di jangka waktu tertentu yang sudah si jin itu tetapkan. Jadi bukan orangnya pakai tangan sendiri nyongkel atau masukkan garam ke badan orang, enggak, itu bukan tipe jin pesugihan kalau menurut Papi seperti itu. Nah, ini untuk reaction kali ini yang dadakan dibuat anget-anget ya, 5.500. Nah, ini karena prihatin ya atas keprihatinan Papi, kaget juga nih habis sholat maghrib kok ada berita, Mami berita, oh ada berita nih. Walah, ya udahlah kita reaction aja gitu. Jangan sampai orang tuh main asal ngejeplak aja gitu loh. Mau ada ritual pesugihan enggak, kalau nggak ngerti nggak usah ngomong gitu kan. Oke. Jadi si ibu ini sih sebenarnya memang kalau Papi lihat nih, ibu lagi kondisi super galau mau cari mau kayak gimana gitu. Mungkin ingin berguna untuk hidupnya untuk orang banyak sih, intinya begitu. Kalau ibunya belajar ilmu hitam sih memang ada orang yang ngajarin, ada orang yang juga banyak goib yang juga mulai datang karena mungkin efek dari mantra-mantra yang dia baca. Nah, cuman sebenarnya sih bukan pesugihan jatuhnya, ini bukan ilmu pesugihan gitu loh. Ilmu ingin lebih berguna aja sih sebenarnya untuk orang banyak gitu. Oke, kalau benar tidak mempelajari ilmu hitam, ibu ini dapat satu kalimat mantra juga bukan dari manusia juga sih sebenarnya. Jadi kayak dari siluman, mungkin dia sedang menyendiri atau dengan apa ya, frustasinya dia ingin mau apa hidupku ini begitu, terus ada yang bisikan gitu nih, baca kalimat ini gitu kan, mantra ini. Nah itu akhirnya ya memang seperti ilmu hitam gitu loh, karena ibu ini juga males mandi gitu. Kalau ditanya saling ngebantu, kenapa? Karena memang namanya makhluk jin, sebagaimana caranya dia ingin mengaruhi manusia ke arah kesesatan. Bisa aja terjadi ibu itu dibikin sosok yang begitu ngomong orang jadi nurut gitu loh. Masuk ke badan ibu itu orang jadi yakin, percaya apa yang dilakukan sama ibu itu gitu loh. Bisa seperti itu. Ada. Kalau keluarganya mempelajari sedikit banyak mempelajari, kakeknya tuh ada sedikit mempelajari sih kalau Papi lihat. Kalau Papi lihat udah kerasukan itu, udah setengah, udah kurang sedikit lagi sisa otaknya dia berpikir manusianya. Lebih banyak 73% sudah dikuasai oleh jin gitu. Ya kondisi anak ini sih Papi berharap semoga tim medis bisa mengembalikan saraf-saraf matanya dan bisa terpasang lagi dengan baik. Karena juga toh pada kenyataannya banyak pendonor mata ya yang masih bahkan dari mata orang lain bisa dimasukkan ke mata kita gitu. Jadi kan alangkah
Papi berharap semoga tim kedokteran di sana bisa mengembalikan saraf-saraf mata, mungkin dijahit, dibedah atau lah gimana caranya dok, biar anak ini bisa hidup normal lagi, bisa bahagia lagi di kehidupan di kemudian hari. Ya walaupun orang tuanya mungkin nanti satu keluarga masuk proses hukum karena memang membiarkan hal itu terjadi. Ya itulah kehidupan ya. Semoga anak ini kuat di kedepan harinya. Ya kalau ini kan korbannya belum jadi ya, berarti masih matanya ya mungkin udah kecongkel sedikit lah ya. Cuman ibu itu memang harus ditangani baik, ditangani yang bagus oleh orang yang bisa mutus dan mengusir suruh pergi jin yang mau deket sama ibu itu gitu loh. Jangan sampai cuman ditangkep, diproses tapi di dalam tahanan tetap begitu, malah ngeri aja sama teman tahanannya yang ada, nanti dibisikin suruh nyekek udah gitu kan. Nah ini yang jadi masalah, memang harus dibersihkan lah ya, intinya ibu itu dibersihkan dari hal-hal goib lah gitu, karena ini di luar nalar juga, di luar nalar manusia gitu loh. Masa iya ada anak ibu tegan cokel mata anaknya, atau juga masukin garam 2 liter lagi, nggak kira-kira. Oke, ini jadi kalau papi lihat bukan tumbal pesugihan, karena tumbal pesugihan itu yang ngambil bukan orang yang melakukan pakai tangannya sendiri, tapi melainkan si jin itu di waktu yang sudah ditentukan diminta sama jin pesugihan, bukan tumbal pesugihan. Oke sobat goib, untuk tayangan reaction berita yang lagi hangat 500-an, nah itu berita viral yang campur aduk, papi menanggapinya sedih, kaget juga, ngeri juga ngelihat beritanya. Ya mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat semua ya, terutama sobat goib papi dan yang baru menemukan channel ini. Kalaupun memang ingin belajar sesuatu, datanglah ke guru yang tepat ya. Jangan hanya kalau mau jadi bisa ngobatin orang tuh berdiam diri di kali atau di gunung sana sendiri, sok tahu bahwa segala sesuatu yang ada yang salah-salah masuk, salah-salah yang mendekat, jin yang membawa ke arah kesesatan gitu loh. Tetap harus ada pembimbing ya, jangan sampai kita malah salah jalan, salah cara, juga salah penerapan di masyarakat. Intinya itu aja. Oke sobat goib, sampai di sini tayangan reaction berita yang viral ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dan sobat goib.